Sekarang itu ada pesantren, banyak sekali santrinya, banyak sekali gurunya, banyak sekali para ahli ilmu, penceramanya banyak. Pesantrennya namanya pesantren Yutubiyah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Fasika jauharatun la qimata laha. Kalau begitu setiap nafas yang keluar dari diri kita, dari rongga mulut dan hidung kita, nafas itu keluar masuknya itu jauharatun. Wah, sebenarnya lebih daripada itu, cuman beliau mengatakan itu. Jauhara itu artinya permata yang mahal, ya, emas permata yang mahal, la qimata laha, yang saking mahalnya tidak bisa dihargai. Berapa harganya napas yang keluar masuk ini? Itu kan waktu, itu umur, betul tidak? Cuman kadang-kadang kita kan banyak kan tidak sadarnya, Pak. Wah, itu anugerah besar dari Allah, jauharatun la qimata fiha, la qimata laha. Jadi itu emas permata yang sangat mahal, yang saking mahalnya tidak bisa dihargai berapa. Wa idza fata fala audalahu. Tapi kalau terlewatkan begitu saja, tidak bisa diulangi keluar masuknya napas kita itu. Yang udah keluar masuk dari tadi, dari subuh, apa bisa diulang lagi? Tidak bisa. Nah, oleh karena ya inilah pentingnya modal yang diberikan oleh Allah dengan waktu dan umur. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatik. Ya silakan, mungkin kalau ada tambahan pertanyaan Pak, mungkin ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini penting sekali. Iya, sudah saya pernah menyampaikan, sekian kali menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan ini. Memang sekarang ini ada, zaman sekarang, dulu nggak ada, Pak. Dulu nggak ada itu. Sekarang itu ada pesantren, banyak sekali santrinya, banyak sekali gurunya, banyak sekali para ahli ilmu, penceramanya banyak. Pesantrennya namanya pesantren Yutubiyah. Pesantren apa itu? Yutubiyah. YouTube. Wah, itu jadi pesantren itu, Pak. Betul. Ahli banyak, penceramah banyak ya. Santrinya ya semua orang yang ikut. Dan cara ngajinya gampang. Tiduran di kasur ngaji. Betul. Di kamar tiduran ngaji, ya lumayan sih daripada tidak ngaji, ya kan? Cuman tadi ditanya itu luar biasa. Beda, Pak. Jelas beda. Tadi yang 1000 rakaat itu kalau pesantren Yutubiyah ngajinya sambil tiduran di kasur nggak dapat, Pak. Kenapa dinyatakan nggak dapat? Lihat hadisnya. Huduru majlisin ilmin, huduru majlisi alimin. Hadir ke majlis. Nah, itu apa hadir itu di kasur? Ya kalau saya mengatakan itu nggak hadir itu, Pak. Makanya langkah Bapak dari rumah, langkah kaki itu dihargai luar biasa itu. Apa ini dapat itu kalau di medsos itu di rumah? Tidak dapat. Ya jelas berbeda. Belum lagi duduk bersamanya, belum bersalamannya, belum bermuajahahnya. Antara kawan, antara siapa, itu semua ada nilai. Duduk semakin lama, semakin besar, semakin panjang, semakin besar. Ya ini nggak dapat ini, Pak. Makanya inilah yang banyak dibahas oleh para ulama, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman akhir nanti akan banyak orang ahli ibadah, termasuk banyak orang ngaji, tapi barokah ilmunya tidak ada. Ilmunya tidak barokah. Iya, malah tidak jarang orang yang berilmu justru hanya dijadikan ajang perdebatan dan permusuhan. Betul. Merasa sudah pintar, merasa sudah alim, dengan ibadahnya merasa sudah paling benar.
Ketika ada yang lain yang salah dikritik habis, terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Di mana berkahnya ilmu semacam ini? Kalau Ustadz katakan tadi, ya, jadi nggak mendatangkan adem, ya, yang mendatangin panas, Pak. Karena berkah ya, beda. Coba kalau zaman dulu, Pak, yang lebih tua dari saya lebih bisa membuktikan. Ya, zaman dulu itu orang tidak terlalu alim, tidak terlalu banyak ilmunya, tapi tunduk patuh dan taatnya sangat tinggi. Betul. Sekarang banyak sekali orang-orang alim, berilmu, bergelar, sekian banyak gelarnya, cuman adanya di ilmunya saja, taat tidak, malah gampang tergelincir maksiat. Makanya dikatakan oleh Nabi, yang sangat aku takuti di akhir zaman, munculnya orang-orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, munculnya orang-orang yang berilmu tapi gampang tergelincir. Apa ini, Pak? Silakan sih kalau soal buka YouTube, Facebooknya semua banyak sekali manfaat-manfaat ilmu-ilmu, boleh, tapi jangan menghilangkan huduru majlisi ilmin. Hudurnya ini jangan dihilangin. Ya, baru pulang dari sini nanti nggak ada pengajian, dibuka YouTube, bagus, manfaat. Makanya Pak, saya membahas sekarang ini, sedang membahas di mana-mana ya tentang sholat, tentang fikih. Itu yang banyak sekali orang ikut YouTube, ikut grup, ikut apa namanya, share di grup-grup dan sebagainya. Ya, referensi kurang jelas. Saya kurang tahu, kalau memang mungkin sayanya yang belum sampai, mungkin silakan kalau ada referensi kitab atau hadisnya. Tapi ternyata ketika saya temukan, ya, selama ini tidak ikut saya dengan share itu. Cuma saya belum bisa berbicara karena ini kok sepertinya banyak sekali di medsos itu disebarkan bahwa orang sujud di dalam sholat kakinya harus rapat, dua kakinya itu rapat. Oh, kalau hadis yang saya temukan, Pak, kitab, tidak satu kitab yang saya temukan renggang. Saya pernah menyampaikan ini ya, harusnya renggang, Pak. Lah ini, lah orang yang ikut semacam itu, ikut YouTube itu, Pak. Ya sudah, kalau begitu rawahu YouTube, madhabnya madhab WA, madhab YouTube lah. Ya Allah, ya kenapa? Saya sudah melihat itu ya, yang demikian itu ya, kurang referensinya nggak disebut dan sebagainya, ya, hadisnya nggak disebut. Ya silakan, kalau memang itu ada dalilnya ditemukan, yakin, jalankan. Ya, tapi kalau tidak, ya yang jelas saja, Pak. Jadi tadi berkait dengan fadailul a'mal, ya keutamaan fadailul a'mal, keutamaan kita duduk bersama-sama di majelis ilmu dengan ngaji, tidak hadir di majelis ilmu, ya beda langkahnya ya. Ada 1000 rakaat tadi nggak dapat, ada 1000 iadatul marid, besuk orang sakit, ada 1000 mengiringi jenazah, 1000 jenazah, ya hilang itu, Pak, nggak dapat itu. Ya, makanya pantas orang yang hudur majlis ilmin itu berkah, ilmunya berkah, manfaat. Apalagi berhadapan dengan para alim ulama, sama dengan berhadapan dengan Nabi. Makan bersama para ulama sama dengan makan bersama Nabi. Bersalaman dengan ulama sama dengan salaman bersama Nabi. Wah, ya. Alhamdulillah ya. Mungkin itu diantaranya, Ustaz ya. Baik. Ya, saya ya kalau tidak lupa di setiap taklim itu ke depan beberapa kali barangkali, karena memang masih ada beberapa pembahasannya ya tentang ya fadailul a'mal, ya duduk di majelis ilmu. Mungkin yang lain silakan, Pak. Sama dengan kita membaca buku, kita membeli buku kitab ya, kemudian kita tidak ketemu dengan pengarang kitab, pengarang buku, penyusunnya ini, Pak. Dan dia bercerita di dalamnya tentang kalau dilakukan begini bagus, jadi amal, keutamaannya begini, khasiatnya begini, kita lakukan, masih boleh, Pak. Ya, tapi kita jangan lupa demikian bukan karena orang tersebut, tapi tetap
yang kita tuntut keridhaan Allah. Karena memang apalagi menyebut hadisnya misalnya, YouTube dan sebagainya, itu masih boleh. Hanya saja andai kata mendapatkan ijazah langsung, itu akan lebih, ibarat orang mau buka pintu, itu lebih dekat terbukanya pintunya. Tapi kalau tanpa ijazah, tidak dekat, Pak. Kalau tapi dengan ijazah, malah jelas, ajastukum hadzal du'a, ajastukum hadzal dzikr. Saya ijazahkan dzikir ini, saya ijazahkan doa ini. Kita terima, qabil itu. Ya, saya terima. Tapi itu tidak perintah wajib, enggak. Tanpa seperti itu pun boleh. Ya, seperti ayat Quran, di mana kita mendapatkan ijazah ayat Quran? Tapi penjelasannya, siapa yang baca Al-Quran begini, siapa yang begitu kan? Kita baca ayat Quran. Selama ini kita tidak tahu fadilah keutamaan surah Yasin misalnya. Kita lihat di YouTube menjelaskan keutamaan surah Yasin. Kita tertarik, akhirnya lebih banyak membacanya. Tertarik, ya kan? Boleh, enggak apa-apa, bagus. Ya, tetapi itu tadi. Tapi kalau itu ibadah-ibadah yang langsung ada contoh dari Nabi misalnya, oh ya jelas, Pak, yang kita ikuti yang jelas referensinya, yang contohnya, yang hadisnya. Seperti merenggangkan kaki di waktu sujud tadi, itu jelas hadisnya. Ya. Ya, mungkin itu ya diantaranya. Ya, baik. Alhamdulillah. Masih ada yang lain atau cukup? Oh iya, Pak, silahkan. Oh iya. Iya. Oh iya, itu ada hadis memang itu. Ya, dari fadilah keutamaan-utamaan itu. Bahkan, insya Allah di kitab ini membahas, tapi sudah agak akhir. Ya, itu ada, diungkap di kitab ini hadisnya. Jadi, kalau kita membantu orang, orang itu butuh, kita bantu, udah bagus. Jatuhnya sedekah kan? Udah bantu. Tapi orang itu tidak minta dibantu. Lebih bagus andai kata ketemu orang minta dibantu, atau itu pinjaman ya, mau pinjam. Karena kalau kita bantu orang yang tidak minta dibantu, ya belum tentu dia butuh. Tapi kalau sudah orang mau pinjam, itu sudah pasti butuh. Ya kecuali emang orang doyan minjem, Pak. Yang lain ya. Ada orang itu doyannya minjem, ya kan? Ya kebiasaan itu namanya itu, nggak butuh aja minjem. Asal ketemu orang ngomongnya mau pinjam, nah itu kan orang kebiasaan aja, itu tanggung jawab dia, nggak boleh itu begitu ya. Tapi kalau memang kita tahu bahwa dia itu butuh, dia ya Allah kadang-kadang sampai nangis-nangis minta bantuan, tolong pinjemin saya. Kalau kita pinjemin dia, itu lebih baik daripada sedekahnya. Karena itu memang butuh betul itu orang itu ya. Itu betul, Pak. Ya, Masya Allah ya. Ya, ada lagi yang mengatakan kalau kita mau membantu jangan menunggu diminta bantuannya, begitu kan? Iya, ya bagus, silakan. Kalau kita jeli, teliti, orang ini sebenarnya sudah butuh ini. Ya sebelum dia datang minta bantu, saya bantu dulu dah. Ya jelas. Ya, itu baik ya. Itu saking perhatiannya. Urutan 8 golongan yang harus dikasih zakat, ya kan? Asnafus samaniyah, termasuk dia asnafus samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat atau sedekah itu. Itu adalah al-gharimin, orang-orang yang berhutang, orang yang punya hutang. Nah ini termasuk yang kurang perhatian dari masjid-masjid ini, Pak. Masjid biasanya kalau udah bulan puasa, nih sebentar lagi, yang diperhatiin fakir, miskin, yatim. Ya, ada 2 yang kurang nih. Ada yang sudah perhatian udah bagus, ada. Cuman kurang, Pak, dibanding. Adalah orang-orang yang punya hutang. Sekalipun dilihat dulu hutangnya hutang apa. Kalau hutang judi jangan. Doyan judi, banyak utang, minta bantuan ke masjid. Ya, jadi hutangnya hutang memang kehidupannya yang sulit.
Iya, anaknya orang tuanya bekerja seperti itu, pas-pasan anaknya banyak. Iya, ya Allah, kita tahu ya, banyak hutang dia akhirnya. Oh, orang begini kasih nil gharimin. Kalau Ibnu Sabil itu masih kayaknya diperhatikan. Asal ada orang yang mendatang, saya Ibnu Sabil, Pak. Saya mengadu perjalanan, saya musafir, dikasih. Cuman yang nggak tahu ini musafir apa ini. Musafir pun sebenarnya kalau musafir maksiat jangan. Akhirnya dijadikan kebiasaan juga, dikasihkan modal, dijadikan modal. Ah, bulan puasa saya bilang musafir lah. Modalnya apa? Bikin pernyataan. Ya, ditandatangani oleh siapa katanya ngaku itu adalah stempel gampang sekarang. RT, RW, lurah. Bertanggung jawab. Soal kita memberi, tetap kita bagus, kita tetap ada pahalanya, Pak. Kalau dalam kitab Tangkihul Qaul itu di bab sedekah itu dibahas. Jangankan beriman, orang tidak beriman saja kita kasih, kita bantu dia. Iya. Orang tidak beriman pun itu mesti kita bantu kalau memang dia butuh bantuan. Artinya digunakan dengan apa-apa itu tanggung jawab orang itu. Kita sebagai pemberi tetap. Jadi jangan terus kadang-kadang orang lihat, wah ini orangnya nggak pantas saya kasih ini. Kadang begitu milih-milih, Pak. Kecuali memang tahu sekarang ini juga begitu, pengemis-pengemis meminta-minta itu sekarang banyak itu pengemis yang kaya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.